Tianxia Jing, Kota Changlan. Kota Changlan juga merupakan kota besar di Tianxia tempat orang-orang terkuat duduk. Statusnya yang tinggi di Tianxia tidak lebih lemah dari Lan Xiaocheng dan kota Wuyang. Tentu saja, seperti yang semua orang tahu, kota Wuyang saat ini telah ditinggalkan, dan kemakmuran asli telah hilang. Dengan runtuhnya 5 keluarga besar, tatanan runtuh, aturan hancur, dan berubah menjadi kota yang hancur. Di tempat-tempat di luar perbatasan, hal serupa sering terjadi. Sebuah kota besar mungkin telah berkembang sehari sebelumnya, tetapi hari berikutnya, itu benar-benar hancur karena kecelakaan, menjadi salah satu kota hancur yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia. Misalnya, beberapa kota hancur yang dikunjungi Duan Lingtian di masa lalu sering memiliki kemakmuran di era tertentu di masa lalu mereka, tetapi waktu tanpa ampun, dan dalam sekejap mata itu sudah merupakan perubahan kehidupan. Ada 5 keluarga kelas 1 di kota Changlan, masing-masing dengan yang terkuat. 5 keluarga besar menempati sumber daya terbaik kota Changlan. Keluarga lain di bawah ini, termasuk lebih dari selusin keluarga kelas 2, hanya bisa mengandalkan isakan mereka untuk menjalani hidup mereka. Lagi pula, mereka tidak sekuat manusia, dan tidak ada yang perlu dikeluhkan karena ditekan oleh orang lain. Dan di lingkungan ini, orang-orang kuat dari keluarga kelas 2 utama juga telah cukup memukau, ingin melangkah lebih jauh dan melangkah ke ranah yang terkuat. Keluarga kelas 2, begitu orang yang kuat lahir, itu akan langsung menempati peringkat di antara keluarga kelas 1. Tapi kota Changlan hari ini tidak damai. Ledakan, tanda seru, gemuruh, tanda seru, titik. Di atas kota Changlan entah kapan, sudah ada awan gelap, kusut oleh guntur dan kilat, sepertinya akan turun hujan, tapi sudah lama tidak hujan. Tiba-tiba, cahaya yang kuat tiba-tiba menyala di cakrawala, membuat kota Changlan yang semula tampak redup karena tertutup awan gelap, seolah-olah mengalami perubahan dari siang ke malam dan kemudian ke siang dalam sekejap. Ledakan, tanda seru, suara guntur, yang sepertinya mengguncang bumi, turun dari langit, dan gelombang suara yang menakutkan bahkan mengguncang seluruh kota Changlan beberapa kali. Kemudian, di bawah semua mata kota Changlan yang memandang ke langit, sesosok sosok naik ke langit dari sebuah rumah besar di kota Changlan, dan kemudian ke langit di atas kota Changlan. Guntur dan kilat menyapu cakrawala seperti air terjun, menenggelamkan sosok itu. Kemudian, ruang berputar, dan bahkan guntur dan kilat, dan bahkan awan hitam yang menutupinya, tersapu ke dalamnya. Dalam adegan ini, hanya banyak orang yang tercengang. Bagaimana ini? Melihat langit yang tenang, masih ada gelombang yang bergejolak pada saat sebelumnya, tetapi saat ini tampak sangat sunyi. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit untuk membayangkan perubahan yang begitu besar. Pada saat ini, sesosok muncul di atas 5 rumah besar di pusat kota Changlan City, dan kemudian 5 sosok ini berkumpul. Aku tidak menyangka bahwa yang terkuat ke-6 dari kota Changlan kontemporer kita adalah pria dari keluarga Meng. Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, "Orang tua itu, aku dari usia yang sama, dan bakat serta pemahamannya saat itu tidak lebih lemah dariku. Jika bukan karena bencana besar nanti, yang menunda langkahnya, mungkin aku akan menjadi terkuat 1 langkah sebelumnya. Harus kuakui, orang ini beruntung. Kudengar dia terluka dalam bencana milenium terakhir. Meskipun itu hanya luka kecil, itu juga merupakan tanda penurunan dewa berpangkat tinggi yang dekat. Kepada dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Jika Anda tidak dapat menerobos dan menjadi yang terkuat dan jatuh di bawah malapetaka, itu hanya masalah waktu. Terobosannya, kami, kota Changlan, akan memiliki yang terkuat ke-6. Keluarga Meng juga akan menjadi keluarga kelas 1 ke-6 di kota Changlan. Semuanya, sapalah generasi muda di bawah, properti yang menjadi tanggung jawab 5 keluarga kita, masing-masing mengambil beberapa dan membagikannya kepada keluarga Meng. Mulai hari ini, keluarga Meng juga akan berada di level yang sama dengan keluarga Meng. 5 keluarga besar kita, raih yang terkuat, di atas 5 tempat tinggal keluarga kelas 1 di kota Changlan, 5 orang terkuat berkumpul bersama untuk berkomunikasi. Jelas, mereka tidak hanya mengenal orang-orang yang sebelumnya bersembunyi di awan dan tersapu oleh metamorfosis langit, tetapi mereka juga melihat bahwa pihak lain akan dipromosikan menjadi yang terkuat. Sebagai yang terkuat, mereka semua memiliki pengalaman yang sama, diambil oleh kekuatan langit dan bumi, terlibat dalam ruang, menjalani baptisan, diubah menjadi kekuatan, dan sepenuhnya menjadi yang terkuat. Tidak ada krisis dalam proses ini.
Setiap individu, selama dia mencapai langkah ini, dapat berhasil menjadi Seon. Namun, sangat sulit untuk mencapai langkah ini, perlu memenuhi persyaratan untuk mencapai Seon dalam aspek tertentu, untuk mengantarkan pengakuan dunia, guntur dan kilat, penyempurnaan ruang, dan pencapaian tertinggi dari Seon. Sekarang, salah satu orang terkuat di keluarga Meng dari keluarga kelas 2 kota Changlan, yang dekat dengan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, baru saja mencapai langkah ini dan dibawa pergi oleh kekuatan langit dan bumi. Selanjutnya, guntur dan kilat untuk membasuh tubuh, memurnikan tubuh di luar angkasa, dan mencapai yang terkuat. Ini hanya sebuah proses. Di mata yang terkuat dari 5 keluarga kelas 1 teratas, anggota keluarga Meng ini akan menjadi yang terkuat ketika dia kembali, dan dia bisa hidup sejajar dengan mereka. Meskipun lawannya hanyalah pendatang baru di ranah terkuat, mereka belum tentu lebih baik dari yang lain, bahkan jika beberapa dari mereka menjadi yang terkuat puluhan ribu tahun yang lalu. Melangkah ke ranah yang terkuat, ingin melangkah lebih jauh sangat sulit. Karena itu, kekuatan sebagian besar Seon berada pada satu level, yaitu, kekuatannya lebih kuat, mungkin hanya karena perbedaan tubuhnya dan perbedaan kelompok etnis. Sebagai contoh, manusia dirugikan dalam hal ini. Tubuh manusia, bahkan ketika menjadi yang terkuat, dapat diubah melalui pemurnian langit dan bumi, tetapi karena fondasinya tidak sebaik monster besar dan makhluk asing, efek transformasinya tidak sebaik mereka dari makhluk lain. Namun, meski begitu, tubuh manusia terkuat tidak sebanding dengan keberadaan makhluk terkuat di monster besar dan kehidupan alien manapun. Di atas kota Changlan, sebuah penglihatan turun dari langit. Di keluarga Meng dari keluarga kelas 2, ada sosok yang terbang menjauh dari langit, tersapu oleh kekuatan langit dan bumi. Banyak orang telah melihat adegan ini. Beberapa orang yang mengetahui adegan terobosan Seon juga menyadari bahwa keluarga Meng akan segera muncul dari Seon. Keluarga Meng akan bangkit sepenuhnya kali ini. Keluarga Meng adalah yang terkuat. Keluarga Meng akan menjadi keluarga kelas 6 kami di kota Changlan hari ini. Pernyataan serupa membanjiri di mana-mana di kota Changlan. Di dalam rumah keluarga Meng, sudah ada kegembiraan tawa, nenek moyang telah menjadi yang terkuat. Keluarga Meng kami akan keluar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Meng kita juga akan menjadi yang terkuat suatu hari nanti. Ini, juga akan menjadi yang terkuat pertama dalam sejarah keluarga Meng kita. Ya, di masa lalu, keluarga Meng kami telah menghasilkan banyak pria kuat, tetapi yang terkuat dalam sejarah hanyalah sebuah eksistensi yang sangat dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Orang-orang terkuat tidak pernah muncul di masa lalu. Ketika leluhur kembali, keluarga Meng kami akan menjadi salah satu keluarga kelas 1 di kota Changlan. Haha, baru saja, saya menerima pesan dari beberapa teman dari 5 besar dan keluarga kelas 1. Mereka mengatakan bahwa keluarga mereka sudah berkumpul untuk berdiskusi dan menyerahkan beberapa properti kepada keluarga Meng kami. Sepanjang hidupku, jika aku dapat melihat bahwa keluarga Meng memiliki hari ini, itu adalah kematian, dan tidak ada penyesalan. Keluarga Meng sangat bersemangat. Di rumah Meng, di halaman yang luas dan mewah, seorang pemuda menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan awan kabut melintas di matanya. Keluarga Wang dari Lan Xiaocheng, di masa lalu, saya datang untuk meminta ciuman dan memandang rendah saya sepenuhnya, bukan karena keluarga Meng saya tidak pernah menjadi orang terkuat, dan latar belakang tidak cukup. Dan sekarang, keluarga Meng kami memiliki orang terkuat. Dan itu adalah leluhur dari garis saya. Selain itu adalah garis langsung saya. Dan aku satu-satunya bibit yang diturunkan dari nenek moyang. Dia tahu betapa leluhurnya menghargai dirinya sendiri. Di masa lalu, karena kultivasinya, dia kekurangan obat aneh, dan leluhurlah yang pergi jauh ke Danau Naga dan Gua Harimau dan mengambilkan obat aneh untuknya, sehingga jalur kultivasinya menjadi lancar. Leluhur tua itu, sepenuhnya menganggapnya sebagai harapan keturunan langsungnya. Ketika leluhur kembali, saya akan memberitahu leluhur bahwa saya akan menikahi wanita dari keluarga Wang di Lan Xiaocheng. Leluhur, bahkan jika dia tidak maju langsung sendiri, dia pasti akan membiarkan keluarga maju ke depan. Pada saat itu, saya ingin melihat, hanya keluarga Wang dari Lan Xiaocheng yang telah menjadi yang terkuat di masa lalu, jadi apa kepercayaan diri untuk menolak lamaran pernikahan tuan muda ini? Di masa lalu, tuan muda ingin membawa Wang Luoyu ke rumah utama. Tapi sekarang, dia hanya layak menjadi selir yang rendah hati.
Generasi muda dari keturunan langsung keluarga Meng, Meng Yuzheng, matanya bersinar terang, dan matanya juga menunjukkan sedikit kedinginan di kedalaman matanya. Apakah itu kematian salah satu dari 5 orang terkuat di kota Wuyang, kehancuran 5 keluarga besar, atau fakta bahwa yang terkuat lainnya telah terjadi di kota Changlan, itu adalah peristiwa besar di Tianxia. 2 peristiwa besar, satu demi satu, juga mencapai Lan Xiaocheng. Di Lan Xiaocheng, 2 hal ini menyebar ke banyak desas-desus, dan bahkan ketika semakin banyak orang tahu tentang rumah keluarga Wang dari keluarga kelas 2 Lan Xiaocheng, patriark keluarga Wang dan tetua keluarga Wang semuanya pergi. Keluarga, tentu saja, dalam arti sempit, tidak dapat dikatakan meninggalkan keluarga Wang, tetapi memasuki artefak luar angkasa yang telah diturunkan dari keluarga Wang dari generasi ke generasi. Di dalam artefak luar angkasa, seorang pria muda dengan gaun ungu berdiri di udara. Saat ini, ruang di sekitarnya penuh dengan hamparan luas, dan saya tidak bisa melihat-lihat sampai akhir. Di sisi berlawanan dari pemuda berpakaian ungu, seorang lelaki tua mengenakan jubah biru muda dan wajah seperti anak kecil berdiri di sana, menatap Duan Lingtian dengan tenang, tanpa melihat emosi apapun. Kurang dari umur panjang, dengan kekuatanmu, kamu bisa disebut penjahat tiada taraf, tapi aku tidak tahu, dari mana adik laki-laki itu. Orang tua di Qingpao hanyalah salah satu dari 2 tetua tertinggi dari keluarga Wang dari keluarga kelas 2 kota Wuyang, dan juga keberadaan 2 dewa atas yang tak terkalahkan dari keluarga Wang. Menurutnya, pemuda di depannya, penjahat yang tak tertandingi, tidak akan pernah bisa menjadi kultivator biasa. Sulit untuk mencapai tahap ini pada usia ini, tidak peduli seberapa baik keberuntungan Anda dalam kultivasi biasa. Senior, Duan Lingtian berkata dengan nada ringan, jika Anda ingin mengobrol dengan saya, bicaralah dengan saya setelah mendiskusikannya dengan saya, bagaimana? Ini tidak sabar. Orang tua di Qingpao menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina, dan kemudian matanya yang berlumpur berubah dan menjadi sangat tajam. Kalau begitu, biarkan orang tua itu belajar dan mengajarimu metode junior ini. Pada saat berikutnya, momentum lelaki tua itu mengalir ke langit, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang yang tajam, dan dia menyapu Duan Lingtian. Betul sekali, penatua tertinggi keluarga Wang di Lan Xiaocheng juga seorang tukang reparasi pedang. Cahaya pedang mengalir ke langit, dan hukum emas bersinar, membanjiri seluruh ruang artefak, seperti matahari yang terik, menerangi waktu yang gelap dan keruh, membawa alam semesta yang cerah. Duan Lingtian tidak terkejut dengan munculnya hukum emas dari keadaan sempurna kecil. Pihak lain, tidak peduli bagaimana mengatakannya, juga adalah tetua dari keluarga Wang Lan Xiaocheng, yang mengaku dekat dengan keberadaan dewa atas yang tak terkalahkan, dan tidak mengherankan bahwa dia memahami hukum emas kecil. Keadaan sempurna. Namun, yang mengejutkan Duan Lingtian adalah bahwa penatua super dari keluarga Wang di Lan Xiaocheng ini tidak hanya menguasai hukum sistem emas, tetapi bahkan menguasai kendo. Selain itu, ini bukan prototipe kendo, tetapi kendo yang sebenarnya. Tentu saja, berbicara tentang ranah kendo, dibandingkan dengan Duan Lingtian, itu jauh lebih buruk. Memanggil, tanda seru. Duan Lingtian juga bergegas keluar dengan pedang, dalam senjata, pedang indah 7 lubang, yang sekarang menjadi artefak Seon, tidak menempati keuntungan apapun, karena pedang di tangan keluarga Wang yang lebih tua juga merupakan artefak Seon. Kekuatan ilahi Duan Lingtian dituangkan ke dalam pedang ilahi, dan suara pedang terdengar di mana-mana, dan cahaya pedang berwarna-warni menyilaukan, terutama di antara cahaya pedang emas di langit. Memanggil, 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 cahaya pedang emas, membanjiri langit, memenuhi seluruh ruang artefak, dan niat pedang yang menakutkan tampaknya membuat seluruh ruang artefak bergetar. Patriark keluarga Wang kontemporer, serta penatua tertinggi keluarga Wang, berdiri di kejauhan saat ini, ekspresi mereka sangat serius. Di masa lalu, mereka juga meminta nasihat tetua tertinggi, tetapi dibandingkan dengan situasi saat ini, penatua tertinggi biasa memainkan mini game Playhouse dengan mereka. Hari ini, mereka benar-benar melihat keanggunan luar biasa dari tetua tertinggi ini. Hukum emas luar biasa, kendo sama menakjubkannya. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa penatua tertinggi adalah harapan keluarga Wang kami untuk kelahiran yang terkuat lagi. Para tetua mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkah ke ranah yang kuat dan menjadi yang terkuat. Patriark keluarga Wang bergumam pada dirinya sendiri. Di lapangan,
Duan Lingtian dan Tetua Wang Jiatai berhadapan, dan di bawah situasi yang ditembakkan oleh kekuatan perangsang darah lawan, dia juga merasakan kekuatan menakutkan dari lelaki tua dengan wajah cantik. Layak untuk dekat dengan keberadaan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Yang ini jelas merupakan lawan paling kuat yang pernah dia temui sejak dia datang ke dunia luar. Di bawah yang terkuat, para dewa superior yang tak terkalahkan tidak dapat keluar. Saya khawatir tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memenangkan orang tua di depan mereka. Kekuatan senior sangat mengagumkan. Namun, jika kamu ingin mengalahkanku dengan kendo, aku khawatir itu tidak mungkin. Dalam sekejap mata, Duan Lingtian sudah bermain melawan lelaki tua itu dengan 100 gerakan, dan setelah 100 gerakan ini, meskipun Duan Lingtian jatuh sedikit beberapa kali, dia dengan cepat dibawa kembali ke situasinya. Apa yang dia andalkan tidak lain, itu adalah kendo yang lebih kuat dari kendo yang dikuasai lawan. Pedang adalah salah satu cara, dan ahli adalah yang pertama. Ini tidak ada hubungannya dengan usia, hanya dengan pemahaman. Dan keluarga Wang yang lebih tua, setelah 100 langkah, juga melihat masalahnya. Karena dia memahami cara kendo, lawan dapat menemukan cacat dan keluar dari perangkap berkali-kali ketika dia berada di atas angin berdasarkan kendo yang lebih kuat. Ini sepenuhnya karena kendo lawan lebih kuat dari miliknya. Dalam hal kekuatan, lawan sebenarnya lebih rendah darinya, bahkan jika kendo lawan lebih buruk darinya. Namun, karena dia juga menguasai kendo, lawannya juga menguasai kendo, bahkan jika mereka pergi ke arah yang berbeda, mereka semua adalah kendo, dan mereka memiliki banyak kesamaan. Hari ini, bahkan jika yang saya kuasai bukanlah cara kendo, tetapi cara menggunakan senjata seperti cara pedang dan senjata. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya. Kecuali, apa yang saya kuasai adalah salah satu dari 3 cara langit dan bumi lainnya. Setelah menyadari ini, keluarga tetua Wang juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menghela nafas. Diskusi ini, mari kita berhenti di sini. Ayo, kamu dan aku hanya akan dikonsumsi sepanjang waktu. Jika kamu ingin memberitahu pemenangnya, aku khawatir itu tidak mungkin. Aku akui, aku ingin mengalahkanmu. Itu tidak mungkin. Tapi, kamu ingin mengalahkanku, itu tidak mungkin. Kekuatanku, bagaimanapun juga, lebih baik darimu. Saat kata-kata ini jatuh, keluarga Wang yang lebih tua telah menarik Seon Excalibur-nya, berdiri di kejauhan, melihat Duan Lingtian dari kejauhan, matanya sangat rumit. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda yang berusia kurang dari 10.000 tahun bisa sampai sejauh ini. Dia bahkan bisa yakin, hanya masalah waktu sebelum yang ada di depanmu, selama dia tidak mati di tengah jalan dan menjadi yang terkuat di masa depan. Bahkan jika lawannya menjadi Seon, dia tidak akan menjadi Seon biasa. Seon, dia tahu bahwa ada banyak Seon yang luar biasa sebelum mereka menjadi Seon, tetapi setelah mereka menjadi Seon, sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Itu karena mereka membuang waktu bertahun-tahun sebelum menjadi yang terkuat. Seperti dia, jika dia menjadi yang terkuat suatu hari nanti, aku takut dia akan selalu memiliki kekuatan itu. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, sulit untuk mencapai langit. Dia sudah sangat tua, bahkan jika ada peluang untuk menjadi yang terkuat, itu tidak selalu pasti. Tapi, memikirkan pertempuran barusan, di kedalaman mata sesepuh keluarga Wang, ada cahaya yang tak terkendali. Baru saja, dia menutup tangannya tepat waktu, tidak hanya dia merasa tidak ada artinya untuk melanjutkan, tetapi juga karena dia bermain melawan lawan, dan dia memiliki rasa kendo. Dia sekarang berkomunikasi dengan Duan Lingtian, sambil menangkap perasaan dalam kegelapan. Jika kendo benar-benar bisa melangkah lebih jauh, dia akan selangkah lebih dekat ke yang terkuat. Itu benar, Duan Lingtian mengangguk. Pertempuran sebelumnya juga memberinya wawasan tentang kekuatan lelaki tua itu. Jika senior tidak memahami senjata, pencapaian senior di jalan itu akan menjadi satu-satunya yang kalah setelah pertempuran panjang. Pertempuran ini, biarkan saja. Selanjutnya, yang lebih muda meminta sesuatu, dan saya berharap yang lebih tua akan menjawab. Duan Lingtian berkata kepada lelaki tua itu. Kamu berkata, pemuda berpakaian ungu di depannya menemukan kesempatan lebih lanjut untuk kendonya. Bahkan jika dia tidak berniat membantu, dia membantunya secara tidak sengaja. Dia sangat berterima kasih untuk ini. Dia mendengar bahwa pihak lain memiliki sesuatu untuk diminta. Jadi dia secara alami tidak. Mei menolak. Bahkan selama dia bisa,
dia tidak akan menolak. Dalam hidupnya, dia datang begitu terbuka, jika dia melanggar kehendaknya saat ini, akan lebih sulit jika dia ingin melangkah lebih jauh. Generasi yang lebih muda berharap bahwa senior dapat menjadi mak comblang dan menuntun saya dan Nona Wang Loyu yang mulia garis merah. Saya telah melihat banyak keindahan dalam hidup saya, tetapi Nona Wang Loyu ini membuat saya jatuh cinta pada awalnya. Penglihatan dan hampir tidak bisa melepaskan diri. Jika aku tidak memiliki kesempatan dengannya, aku takut jalanku menuju yang terkuat akan terhalang. Poin ini harus dimengerti bahwa para pendahulu datang ke langkah ini, langkah yang salah, dan kemudian ke belakang, untuk memperbaikinya, sulit untuk membandingkan. Duan Lingtian mengatakan bahwa setelah itu, ekspresinya menjadi lebih serius. Tentu saja, dia berbicara omong kosong tentang komentar ini. Namun, meskipun itu omong kosong, ada bukti untuk diikuti. Setidaknya, tidak ada kekurangan yang bisa ditemukan. Pihak lain terkejut terlebih dahulu, dan kemudian menatap Duan Lingtian dalam-dalam. Masalah ini, saya mendengar Patriark telah mengatakan sebelumnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang anak perempuan yang lebih muda dari keluarga kami akan beruntung menjadi milikmu. Adik kecil Li Feng belenggu di jalan. Ketika suara itu jatuh, dia merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, namun, apa yang disebut afiliasi hanyalah lelucon. Dia, itu adalah berkahnya untuk menikahimu. Selanjutnya, jika ada tempat untuk mengirim keluarga Wang, selamat datang, adik kecil Li Feng. Mulai sekarang, mereka semua akan menjadi satu keluarga. Setelah tetua keluarga Wang mengatakan sesuatu, jelas bahwa dia juga bermaksud membantu Duan Lingtian. Menurutnya, jika dia dapat mengirim bantuan ini, itu hanya akan menguntungkan dia dan keluarga Wang, tetapi tidak akan ada salahnya. Duan Lingtian tidak menyangka bahwa tetua keluarga Wang sangat tercerahkan, dia langsung setuju, dan setelah beberapa kata, dia murah hati, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Banyak rasa bersalah, lahir dari hati. Baik, Ben harus berutang budi padanya, dan keluarga Wang harus berutang budi. Di masa depan, dua bantuan ini akan dikembalikan. Duan Lingtian menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, dan pada saat yang sama menyesuaikan suasana hatinya dengan cepat. Sisi lain, Patriark keluarga Wang, serta tetua keluarga Wang, juga dengan cepat mengetahui sikapnya dari tetua keluarga Wang, dan diberitahu bahwa semuanya bekerja sama dengan baik dengan Duan Lingtian. Tentu saja, di mata mereka, Duan Lingtian adalah penjahat tak tertandingi dari luar Tianxia bernama Li Feng yang memiliki bakat terkuat. Penatua Tai, saya memutuskan untuk menangani masalah ini dengan benar. Patriark keluarga Wang berulang kali setuju. Setelah itu, keluarga Wang yang lebih tua menyapa Duan Lingtian dan pergi. Dan Patriark keluarga Wang menyambut Duan Lingtian untuk pergi bersama. Saudara Li Feng, saya akan mengatur tempat untuk Anda terlebih dahulu. Kemudian, segera biarkan orang membawa Wang Loyu untuk melihat Anda. Sebelum para tetua keluarga Wang pergi, para tetua keluarga Wang juga memberitahu Duan Lingtian namanya, Wang Jingrao. Jelas, kekuatan Duan Lingtian telah diakui olehnya, jika tidak, dia, seorang senior tua yang tidak tahu berapa generasi lebih tua dari Duan Lingtian, tidak akan begitu sopan di depan Duan Lingtian, dan dia bahkan akan mendaftar. Ini adalah pengakuan serius dari Duan Lingtian. Anda tahu, bahkan di keluarga Wang, hanya sedikit orang yang tahu nama penatua tertinggi ini. Meskipun lebih banyak orang tahu keberadaannya, mereka semua menghormatinya sebagai leluhur tua dan penatua tertinggi. Kemudian, ketika Duan Lingtian pergi bersama kepala keluarga Wang dan para tetua keluarga Wang, ketika para tetua keluarga Wang menunjukkan rasa hormat kepada Duan Lingtian, dia juga dengan sungguh-sungguh memperkenalkan dirinya. Setelah itu, tetua keluarga Wang pergi, dan pemimpin keluarga Wang membawa Duan Lingtian secara pribadi untuk mengatur Duan Lingtian di mana dia akan tinggal di lain waktu. Meskipun tempat itu diatur di rumah Wang, ada beberapa bebatuan dan sungai kecil mengalir melaluinya. Sungai itu dipenuhi bunga, tanaman, dan pohon, dan ada banyak burung kecil di sekitarnya, yang dapat digambarkan sebagai burung dan bunga-bunga. Saudara Li Feng, jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahunya. Mulai sekarang, dia akan dikirim oleh Anda. Nanti, dia akan mengatur beberapa pelayan untuk datang. Tidak lama setelah Patriark Wang membawa Duan Lingtian ke halaman terpencil ini, seorang wanita berpenampilan biasa yang melihat kebaikan datang,
dan setelah dengan hormat menyapa Patriark Wang, dia melirik Duan Lingtian dengan kejutan di matanya, dan kemudian dia turun lagi. Berakhir, Bibi Qiu telah berada di keluarga Wang kami selama bertahun-tahun, dan dia selalu dapat diandalkan. Dia juga salah satu pengurus rumah tangga keluarga Wang kami. Seharusnya tidak hilang jika dia mendengarkan perintah Anda dari Brother Li Feng. Sambil dengan jelas menginstruksikan wanita itu, Patriark Wang memperkenalkan Duan Lingtian secara mendalam dengan wanita itu melalui transmisi suara. Dan pupil wanita itu terus berkembang dalam prosesnya. Pemuda ini, yang berumur kurang dari panjang, akan dapat membuat dasi dengan salah satu dari dua makhluk paling kuat di keluarga Wang mereka. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa kepala keluarga akan mengatur agar pihak lain tinggal di sini. Anda tahu, tempat ini adalah tempat di mana keluarga Wang selalu menjamu tamu paling terhormat. Dahulu, ketika keluarga Wang memiliki Seon, beberapa teman Seon dari leluhur Seon tinggal di sini. Di belakang, siapapun yang bisa tinggal di sini memiliki kekuatan yang luar biasa, atau memiliki latar belakang yang baik, dan memiliki posisi tinggi di antara kekuatan di belakangnya. Baru saja, dia berpikir bahwa ini adalah leluhur generasi kedua dari kekuatan paling kuat. Tanpa diduga, itu adalah eksistensi dengan kekuatan luar biasa. Kalau begitu repotkan Bibi Qiu. Duan Lingtian tersenyum dan menyapa wanita itu, dan ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia sedikit tersanjung. Tuan Li Feng sopan, dan kemudian Anda dipersilakan untuk memberi perintah dimanapun Anda berguna. Kakak Li Feng, Patriark Wang memandang Duan Lingtian, tersenyum dan berkata, selanjutnya, apakah Anda berencana untuk beristirahat dulu, dan melihat Wang Loyu besok, atau apakah Anda ingin melihat Anda sekarang? Jika kamu ingin melihatku sekarang, biarkan seseorang membawanya ke sini. Kata Patriark keluarga Wang. Sampai jumpa besok. Duan Lingtian berkata kepada Wang Family Patriark, sekarang dia ditakdirkan untuk melihat Wang Loyu, dia tidak terburu-buru. Baru saja, dalam pertempuran dengan tetua keluarga Wang, meskipun dia tidak menderita luka apapun, semangat dan energinya sangat habis, dan dia benar-benar membutuhkan istirahat. Tentu saja, konsumsi energi semacam ini hampir dapat dipulihkan sepenuhnya dalam waktu 10 hari setengah bulan. Ini baik. Jawaban Duan Lingtian tidak melampaui harapan Patriark Wang, dan pada saat yang sama dia dapat memahami bahwa aktivitas batin pemuda itu saat ini harus menghadapi orang favoritnya dalam keadaan yang lebih baik. Dia juga masih muda, dia pernah punya favorit. Saudara Li Feng, jika itu masalahnya, saya akan pergi dulu. Anda memiliki istirahat yang baik. Jika Anda memiliki kebutuhan, jika Bibi Qiu tidak mudah ditangani, Anda dapat memintanya untuk datang kepada saya. Jika kamu sedang terburu-buru, kamu juga dapat meminta Bibi Qiu untuk memanggilku. Di depan Duan Lingtian, postur kepala keluarga Wang, Wang Kui, sangat rendah, bahkan terus terang, jika Duan Lingtian sedang terburu-buru, seseorang dapat memanggilnya. Anda tahu, dia adalah kepala keluarga Wang. Di keluarga Wang, mungkin hanya dua tetua berpangkat tinggi yang bisa membuatnya lari. Dan sekarang, jelas ada satu orang lagi. Setelah Duan Lingtian resmi menetap di rumah Wang. Di sisi lain rumah keluarga Wang, leluhur Wang, Wang Ming, memandang Wang Loyu, menghela nafas dan berkata, pemilik keluarga baru saja mengirim pesan dan mengatakan bahwa orang yang beristirahat hari ini akan dapat melihatmu besok. Kamu istirahat yang baik malam ini. Besok siang, aku akan menemukanmu lagi dan membawamu menemuinya. Ketika suara Wang Ming jatuh, dia berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Jika memungkinkan, dia juga berharap Wang Loyu, gadis itu, dapat keluar dari kandang keluarga Wang, tetapi jelas, ini tidak mungkin, dan keluarga Wang tidak akan meninggalkan sumber daya sosial yang begitu baik. Setelah Wang Ming pergi, Ye Qiangwei mau tidak mau menjadi sedikit kesal. Orang itu, apa artinya itu? Apakah itu sangat kasar? Dia datang kepadamu, sampai jumpa jika dia ingin melihatmu, tidak melihat apakah dia tidak ingin melihat. Apa yang akan dia tunda dengan sengaja besok? Menyebabkan kita menunggu lama di sini dengan sia-sia. Ye Qiangwei saat ini cukup kesal. Suster Qiangwei, Wang Loyu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, karena orang itu ingin bertemu denganku besok, dia pasti punya rencananya, kamu, jangan marah padaku. Mendengar kata-kata Wang Loyu, Ye Qiangwei tidak bisa menahan kerutan,
dan kemudian mengirimkan suara ke wanita tua yang berdiri tidak jauh, menanyakan apakah dia yakin akan membawa Wang Loyu pergi dari rumah Wang. Rindu. Wanita tua itu menghela nafas dan berkata, jika kita hanya di sini, selama Nona Loyu bekerja sama, mungkin ada jaminan. Tapi sekarang, saya khawatir itu tidak mungkin. Baru saja, saya jelas bisa merasakan bahwa ada beberapa roh yang lebih kuat di sekitar. Jelas, ada orang kuat di keluarga Wang yang menatap ke sini, tujuannya adalah untuk mencegah Nona Luo Yu pergi. Begitu wanita tua itu mengatakan ini, Ye Qiangwei merasa putus asa, tetapi pada saat yang sama dia menjadi semakin marah. Besok, aku akan mengikuti Sister Loyu untuk melihat, pria macam apa yang begitu tak tahu malu, memaksa seorang wanita untuk menikah dengannya. Sekarang, Ye Qiangwei sedang melakukan angan-angannya. Namun, keesokan harinya, ketika dia ingin pergi dengan Wang Loyu, dia dihentikan oleh Wang Ming, Nona Ye, kata patriark, jadi dia akan membawa Loyu. Adapun kamu tidak bisa mengikuti. Ketika Wang Ming mengatakan ini, Ye Qiangwei awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh wanita tua di samping, Nona, kami akan tinggal di sini dan menunggu Nona Luo Yu kembali. Karena, ketika suara Wang Ming jatuh, dia jelas merasa bahwa beberapa angkatan udara yang mengerikan menguncinya, seolah-olah dia bisa menyerangnya kapan saja. Di halaman yang elegan dan tenang dengan aroma burung dan bunga, suara sungai terus mengalir. Duan Lingtian, berpakaian ungu, berjongkok di tepi sungai. Dia mengulurkan tangan dan mengambil seekor ikan kecil yang berenang ke kawanan dan kandas, dan memasukkannya kembali ke sungai. Anak kecil, jangan berkeliaran dengan bebas di masa depan. Di beberapa tempat, Anda berenang terlalu jauh. Apa yang menanti Anda adalah akhir dari kehidupan. Duan Lingtian bergumam sambil melihat ikan kecil yang dia lepaskan. Pada saat yang sama, tatapannya, pada saat ini, menjadi sedikit linglung. Menjadi orang asing di negeri asing. Baginya, dunia luar adalah negeri asing yang nyata. Sebagian besar tempat di sini jauh dari alam dewa terbalik di mana ia awalnya berada. Ada puluhan ribu alam yang terhubung ke tempat ini, termasuk alam anti-dewa. Tuan Li Feng, pemiliknya membawa Nona Luo Yu ke sini. Saya tidak tahu kapan, di belakang Duan Lingtian, suara seorang wanita datang. Dan Duan Lingtian, setelah mendengar suara itu, juga berdiri, berbalik pada saat yang sama, dan melihat keluar halaman. Di luar halaman, kepala keluarga Wang, Wang Kui, berada tepat di depannya, dan di belakangnya, ada dua orang, seorang lelaki tua, dan seorang wanita muda dengan wajah cantik dan wajah malu dengan wajah tertutup. Bulan, hanya satu pandangan, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, diakui sebagai kecantikan nomor satu di Lan Xiaocheng, memang ada penampilan yang bagus. Selanjutnya, Wang Loyu tidak terlihat seperti Wang Yiyuan sama sekali. Jika Wang Yiyuan tidak mengaku kepadanya untuk merawat saudara perempuannya sebelum kematiannya, dia tidak akan percaya bahwa wanita cantik seperti itu akan menjadi saudara perempuan Wang Yiyuan. Bukan karena Wang Yiyuan terlihat jelek, tetapi keduanya tidak dapat menemukan tanda serupa di wajah mereka. Haha, kakak Li Feng, aku sudah lama menunggu. Wang Kui segera berjalan ke halaman, haha tersenyum dan menyapa Duan Lingtian, tampak akrab. Wang Ming dan Wang Loyu di belakang, juga mengikuti. Wang Ming mengikuti untuk memberi hormat kepada Duan Lingtian. Orang tua Wang adalah Wang Ming yang sudah tua, dan saudaranya Wang Loyu telah bertemu dengan Tuan Muda Li Feng. Singkatnya, Duan Lingtian juga tahu bahwa dia adalah kepala dari garis langsung Wang Yiyuan dan Wang Loyu. Patriark Wang, Duan Lingtian tersenyum sedikit pada Wang Kui, lalu matanya tertuju pada tubuh Wang Loyu, dan matanya menjadi sedikit panas dalam sekejap. Bahkan apa yang dikatakan Wang Kui lagi setelah itu tidak didengar. Wang Kui tidak merasa malu ketika melihat ini. Dia hanya tersenyum sedikit, menyapa Wang Minghe dan wanita di halaman, serta beberapa pelayan lainnya, dan membawa mereka pergi. Tinggalkan Duan Lingtian dan Wang Loyu sendirian di halaman. Menurut pendapatnya, saat ini, apa yang paling diinginkan saudara laki-laki Li Feng adalah waktu berduaan dengan Wang Loyu. Penatua Wang Ming, saudara laki-laki Li Feng menunjukkan bakat, tidak memalukan bahwa Luo Yu, kamu, jangan khawatir tentang itu. Setelah meninggalkan halaman, Wang Kui sedikit mengernyit dan menatap Wang Ming dan berkata. Wajah Wang Ming tidak wajar, dia secara alami melihatnya. Ketika Wang Ming mendengar ini, dia langsung tersenyum pahit, Patriark,
jika Luo Yu bisa mengikuti guru Li Feng, dialah yang naik tinggi. Alasan mengapa saya mengerutkan kening, tetapi karena saya khawatir, guru Li Feng merasa lelah dan bosan di masa depan, jadi dia meninggalkan Luo Yu. Gadis ini, dia tidak memiliki orang tua sejak dia masih kecil, dan bergantung pada satu-satunya saudara laki-lakinya, Wang Yiyuan. Sekarang, bahkan Wang Yiyuan, Wang Ming tidak melanjutkan, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Wang Kui sedikit mereda ketika dia mendengar kata-kata, masalah Wang Yiyuan adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Bagaimanapun, dia dikenali oleh dua sesepuh tertinggi. Selain mereka, di antara anak-anak kontemporer dari keluarga Wang, orang yang paling berharap untuk melangkah ke alam yang terkuat. Wang Yiyuan mengalami kecelakaan. Sebagai kepala keluarga Wang, mengapa tidak merasa tidak enak? Itu adalah seorang jenius yang melihat sejarah keluarga Wang. Tentu saja, itu pasti tidak ada bandingannya dengan penjahat bernama Li Feng, tetapi di alam pasir surgawi, dia juga seorang jenius yang langka. Percakapan antara Wang Kui, kepala keluarga Wang di luar halaman, dan Wang Ming tua, orang tua Wang, Duan Lingtian secara alami tidak tahu dan tidak bisa mendengarnya, karena halaman ini memiliki susunan kedap suara sendiri untuk mengisolasi suara. Suara di dalam, sementara Duan Lingtian tidak bisa mendengarnya, Wang Luoyu secara alami juga tidak bisa mendengarnya. Ayo dan duduk. Setelah memastikan bahwa Wang Kui, kepala keluarga Wang, meninggalkan rumah sakit, mereka tidak mengamati di sini lagi. Mata Duan Lingtian melihat warna hangus Wang Luoyu menghilang, dan digantikan oleh acuh tak acuh. Setelah itu, Duan Lingtian berjalan perlahan untuk duduk di meja batu di halaman, dan pada saat yang sama menyapa Wang Luoyu untuk duduk. Wang Luoyu juga sedikit bingung saat ini. Baru saja, tatapan terik pihak lain membuat detak jantungnya semakin cepat. Dan perubahan sikap pihak lain yang tiba-tiba membuatnya benar-benar bingung. Namun, meskipun dia mendekati Duan Lingtian, dia tidak berani duduk. Sebaliknya, dia berdiri di meja batu, menundukkan kepalanya agak tertahan. Tuan Li Feng, apa yang Anda inginkan? Duduk. Duan Lingtian berbicara lagi, suaranya meninggi beberapa menit, dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat Wang Luoyu ketakutan dan gemetar, tetapi masih tidak duduk. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, mengangkat bahu tanpa daya. Duduklah, aku adalah teman saudaramu Wang Yiyuan. Teman saudara laki-lakiku. Wang Luoyu akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Duan Lingtian. Ada kebingungan di matanya. Apakah dia percaya atau tidak? Aku tidak pernah mendengar saudaraku mengatakan bahwa ada temanmu. Teman kakakku, aku hampir tahu segalanya, kata Wang Luoyu. Meskipun dia berkata begitu, Wang Luoyu juga merasa bahwa dengan status pihak lain, tidak perlu berpura-pura menjadi saudara laki-laki dan temannya. Kecuali, saya ingin menggunakan ini untuk menghubunginya dengan cepat. Tapi, sepertinya tidak perlu. Bagaimanapun, dengan keluarga Wang di dalam dirinya, tidak mungkin baginya untuk menolak pihak lain. Aku bertemu saudaramu sesaat sebelum kematiannya. Duan Lingtian berbicara lagi, dan pembukaan ini tiba-tiba mengubah wajah Wang Luoyu, dan kemudian tampak memiliki keberanian, menatap lurus ke arah Duan Lingtian. Tuan Li Feng, apakah Anda tahu bagaimana saudara saya jatuh? Pada saat ini, Wang Luoyu tampak sedikit salah. Duduk dan katakan. Kali ini, Wang Luoyu akhirnya mau duduk, tetapi dia menatap tatapan Duan Lingtian, tetapi dia menjadi lebih cemas. Tuan Li Feng, tahukah Anda, dia tidak tahu apa-apa tentang kematian kakaknya, dia juga tidak punya petunjuk. Adalah keluarga Wang, dan tidak ada petunjuk. Aku tahu. Saat Duan Lingtian berbicara, mata Wang Luoyu tiba-tiba menjadi cerah, dan pada saat yang sama menjadi lebih mendesak. Selanjutnya, Duan Lingtian tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan proses serupa kepada Wang Yiyuan, dan juga mengatakan tentang situasi yang dia dan Wang Yiyuan hadapi saat itu. Dan mengetahui bahwa saudaranya telah jatuh ke dalam perhitungan orang kuat, meskipun Wang Luoyu merasa putus asa, dia masih marah. Bagaimanapun, itu adalah saudara laki-lakinya sendiri. Pada titik tertentu, bibirnya digigit oleh gigi putihnya dan berdarah, dan tinju merah mudanya terkatup erat. Jelas bahwa dia sedikit bersemangat dan tidak terkendali. Aku datang kali ini karena kamu dipercayakan oleh saudaramu Wang Yiyuan untuk membawamu pergi dari keluarga Wang.
sehingga kamu tidak akan digunakan oleh keluarga Wang sebagai alat pernikahan. Nama asli saya adalah Duan Lingtian, bukan Li Feng. Namun, di depan mereka, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitas asli saya, atau memberitahu mereka tujuan saya. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan saya membawa Anda pergi. Duan Lingtian secara langsung memberitahu Wang Loyu tujuannya datang kali ini. Ini juga untuk mencegah Wang Loyu menolak dalam prosesnya. Apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Anda mengenal saudara saya? Sebelumnya, Anda mengatakan dia memberi Anda penahbisan. Wang Loyu memandang Duan Lingtian, seolah-olah dia menginginkan konfirmasi terakhir. Ketika dia melihat cincin yang dikeluarkan Duan Lingtian, dia sepenuhnya memastikan bahwa pihak lain tidak berbohong, dapat membiarkan saudara laki-lakinya menghancurkan diri sendiri dan mengabaikan Tuhan, yang menunjukkan bahwa saudara laki-lakinya mempercayai orang-orang yang telah dia percayakan untuk diambil, dan dia percaya pada visi saudaranya. Kakak Duan, kakakku ada di ranjang kematiannya. Bukankah itu menyakitkan? Setelah mengkonfirmasi identitas Duan Lingtian, suara Wang Loyu sedikit bergetar, dengan tangisan yang tak terkendali dalam nada suaranya. Ketika dia jatuh, dia tidak disiksa. Duan Lingtian ingat adegan jatuhnya Wang Yiyuan, menghela nafas, dan berkata kepada Wang Loyu, satu-satunya hal yang tidak bisa dia lepaskan adalah mungkin kamu. Namun, bahkan sebelum dia meninggal, dia masih melakukan yang terbaik untuk memberimu jalan keluar. Tentu saja, pada saat itu, dia tidak yakin apakah aku bisa lolos dari cengkeraman orang terkuat. Tapi itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untukmu saat itu. Dan saya, setelah keluar dari masalah, saya mencari sepanjang jalan dan datang ke kota Lanxiao ini. Setelah mengetahui tentang situasi Anda saat ini, saya memikirkan metode ini, berpura-pura bergabung dengan keluarga Wang, pada kenyataannya, untuk membawa Anda pergi dari keluarga Wang, meninggalkan Lan Xiaocheng, ke tempat di mana keluarga Wang tidak dapat menemukan Anda, dan menetap Anda di sana. Titik, kata Duan Lingtian. Kakak Duan tertarik. Wang Loyu sedikit mengangguk, tetapi air mata masih tidak bisa berhenti jatuh. Kekuatan masa lalu hari ini, pada saat ini, tampaknya telah kehilangan dukungannya. Kakaknya, benar-benar pergi. Saya harap Anda tidak akan membiarkan kepercayaan saudara laki-laki Anda Wang Yiyuan kepada saya sebelum kematiannya. Selanjutnya, Anda bisa mengikuti pengaturan saya. Saya akan membawa Anda pergi dari rumah Wang secara utuh. Duan Lingtian berkata lagi, wanita di depannya menangis seperti bunga pir, membuat orang menghubungi. Namun, dia tidak terlalu memikirkan untuk mengasihani wanita ini. Dia lebih memikirkan bagaimana mundur di depan keluarga Wang tanpa cacat. Meskipun, keluarga Wang yang lebih tua tampaknya sangat menghargainya dan baik padanya. Tapi, premis dari semua itu adalah dia ingin menikahi seorang anak perempuan dari keluarga Wang. Pihak lain juga berharap dia memiliki hubungan dengan keluarga Wang. Begitu pihak lain tahu bahwa mereka ada di sini hanya untuk membawa Wang Loyu pergi, mereka mungkin tidak mudah untuk berbicara. Meskipun dia memiliki bakat dan kecerdasan yang tinggi, jika tidak ada kecelakaan, dia diharapkan untuk menjadi yang terkuat di masa depan. Tapi, bagaimana dengan itu? Bagaimanapun, dia bukan yang terkuat. Keluarga Wang mungkin tidak mau meninggalkan alat pernikahan terbaik di keluarga Wang untuk berinvestasi padanya. Saudara Duan, jangan khawatir. Mendengar Duan Lingtian menyebut kakak laki-lakinya lagi, wajah Wang Loyu mengembun, sangat serius. Aku tidak akan mengecewakan kakak laki-lakiku, sama sekali tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan apa yang Anda minta, kata Wang Loyu. Ini baik. Duan Lingtian akhirnya memiliki senyum di wajahnya. Selama pihak lain bekerja sama, dia dapat melakukan hal berikutnya sendirian. Namun, demi kehati-hatian, dia dengan serius mengingatkan Wang Loyu lagi, jangan biarkan siapapun tahu tentang masalah ini, dan beritahu orang ketiga bahwa Li Feng hanyalah nama yang saya buat. Jangan khawatir, saudara Duan, Luo Yu mengerti. Wang Loyu mengangguk dengan cepat. Dia masih percaya dan memiliki kesan yang baik tentang pemuda di depannya. Jika dia orang lain, bahkan jika dia mengambil manfaat dari kakaknya, dia tidak akan dapat memenuhi janjinya. Lagi pula, itu hanya janji lisan, dan itu adalah janji yang dibuat oleh orang yang sekarat. Tidak ada orang ketiga yang hadir, bahkan jika janji itu tidak dipenuhi, tidak ada yang akan tahu. Tapi orang di depanmu tidak melakukan itu.
Ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang di depan Anda adalah orang yang menepati janjinya dan layak dipercaya. Menerima jawaban Wang Luoyu, Duan Lingtian mengangguk, kemudian, Anda bertindak seolah-olah Anda melihat saya pada pandangan pertama, dan berbicara dengan saya dengan sangat baik. Itu membuat mereka merasa bahwa Anda juga memuja saya, bukan angan-angan saya. Lalu, saya mengambil kesempatan untuk melamar keluarga Wang. Kalau begitu, kita punya dua pilihan. Salah satunya adalah menunda tanggal pernikahan, meninggalkan rumah Wang sebelum hari pernikahan, meninggalkan Lan Xiaocheng, dan membawamu keluar dari kendali rumah Wang. Kedua, pernikahan akan diadakan seperti biasa. Aku tahu, itu hanya pernikahan palsu, tanpa nama, dan Li Feng yang menikahimu, bukan Duan Lingtian. Pilih satu, risikonya tidak tinggi, tetapi itu akan merobek wajah Anda dengan keluarga Wang. Opsi 2, hampir tidak ada risiko. Setelah kita menikah, kita bisa keluar dan bersantai tanpa kembali. Dalam hal ini, tidak mungkin bagi keluarga Wang. Saya pikir tujuan kedatangan saya ke keluarga Wang adalah untuk membawa Anda pergi dari kendali keluarga Wang. Berbicara tentang ini, Duan Lingtian berhenti, lalu berkata, apapun pilihan yang Anda buat, saya akan bekerja sama dengan Anda. Jelas, Duan Lingtian menyerahkan kekuatan pilihan kepada Wang Luoyu. Wang Luoyu mendengar kata-kata itu dan merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Kakak Duan, aku memilih yang kedua. Kami akan memalsukan pernikahan dan meninggalkan rumah Wang secara normal. Aku tidak ingin membuat khawatir orang-orang yang peduli padaku di keluarga Wang. Omong-omong, Wang Luoyu juga mengatakan alasan pilihannya. Kamu tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, aku berkata, tidak peduli pilihan apa yang kamu buat, aku akan bekerja sama denganmu. Duan Lingtian berkata dengan senyum ringan, ini juga janjiku kepada saudaramu. Sekarang, saya akan mengirim Anda keluar. Adapun bagaimana berperilaku selanjutnya, Anda dapat bermain dengan bebas. Saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang cerdas seperti saudara Anda. Suara itu jatuh, Duan Lingtian berdiri dan membawa Wang Luoyu keluar dari halaman. Karena halaman diblokir oleh susunan kedap suara dan berada di bawah kendali Duan Lingtian tidak khawatir seseorang dapat mendengar percakapan antara dia dan Wang Luoyu. Apalagi dengan kekuatannya saat ini, apalagi Wang Kui, kepala keluarga Wang, bahkan dua tetua super dari keluarga Wang yang dekat dengan Dewa Atas yang tak terkalahkan, ingin menguping pidatonya tanpa menyadarinya. Tidak mungkin. Di luar, ketika Wang Kui, kepala keluarga Wang, melihat Duan Lingtian dan Wang Luoyu berjalan berdampingan, Duan Lingtian tersenyum cerah, dan Wang Luoyu menundukkan kepalanya dengan malu-malu, wajahnya juga menunjukkan senyum cerah. Dilihat dari situasi saat ini, Wang Luoyu, gadis itu, jelas tertarik pada jenius muda ini. Dan ketika Penatua Wang Ming melihat adegan ini, ekspresi khawatirnya juga sedikit mereda. Kamu kembali dengan Penatua Wang Ming, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Patriark Wang. Duan Lingtian memandang Wang Luoyu di sisinya dan berkata dengan lembut. Wang Luoyu mendengar suara itu dan mengangguk pelan, ya, saudara Li. Kemudian, dia tersipu dan meninggalkan sisi Duan Lingtian, dan berjalan menuju Wang Ming, dengan tatapan malu-malu, dan kesedihan di wajah Wang Ming benar-benar hilang. Tampaknya Wang Luoyu, gadis ini, tidak hanya tidak menolak kejeniusan muda ini, tetapi juga tampaknya saling mengagumi. Setelah Wang Ming membawa Wang Luoyu pergi, Duan Lingtian memandang Wang Kui, kepala keluarga Wang, dan berkata dengan ekspresi bingung, Patriark Wang, hari ini, saya secara resmi melamar keluarga Wang. Saya ingin menikahi Luo Yu dalam sebulan. Bulan ini, saya telah menyusahkan Patriark Wang untuk memberitahu para tamu kuartet. Pada saat itu, saya ingin memberi Luoyu pernikahan yang layak. Sebelum itu, saya ingin mengikuti proses Penatua Wang Jia Kecing dan menjadi Penatua Wang Jia Kecing. Pernyataan Duan Lingtian membuat Wang Kui tidak terduga. Setelah melihat Wang Luoyu, dia sangat ingin menikahi Wang Luoyu. Namun, memikirkan penampilan pemalu Wang Luoyu barusan, dia juga samar-samar menyadari bahwa kedua orang itu mungkin bertemu satu sama lain, jika tidak, itu tidak akan terjadi. Tentu saja, ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi keluarga Wang. Haha, saudara Li Feng, ini semua ada di tubuhku. 1 bulan kemudian, keluarga Wang akan mengatur pernikahanmu dengan benar. Selain itu, saya mengucapkan selamat kepada saudara Li Feng sebelumnya, dan merangkul keindahannya.
Senyum di wajah Wang Kui pasti secemerlang itu. Mulai hari ini, keluarga Wang mereka akan memiliki satu keberadaan lagi yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Selain itu, dia masih seorang pria yang berumur kurang dari panjang, dan ada keberadaan yang dekat dengan kekuatan dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan. Keberadaan monster seperti itu, melihat sejarah alam pasir langit, dia memiliki tidak pernah muncul. Kali ini, keluarga Wang kami, sekali lagi akan menjadi fokus perhatian dari semua penjuru. Pada saat ini, Wang Kui sangat bersemangat. Pada saat itu, saya juga akan mengirim undangan pernikahan kepada orang-orang terkuat yang telah berteman dengan leluhur keluarga Wang kami. Bahkan jika hanya satu orang yang datang pada akhirnya, itu adalah hal yang hebat untuk keluarga Wang kami. Ada bantuan asing dari yang terkuat, dan ada seorang tetua muda yang mempesona kecing seperti Li Feng. Keluarga Wang saya, mengapa saya tidak bisa mengembalikan kemuliaan ke barat di masa depan? Sisi lain, setelah Wang Luoyu kembali, ketika dia melihat Ye Qiangwei lagi, ada senyum yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Saudari Qiangwei, tolong jangan pergi baru-baru ini, 1 bulan kemudian, saya akan menikah dengan kakak Li, ketika saatnya tiba. Paman Ye pasti akan datang juga, jadi tunggu sampai pernikahanku. Dengan saudara Li selesai, lalu kembali dengan Paman Ye. Kata-kata Ye Qiangwei, hanya mendengar kebingungan Ye Qiangwei. Apa-apaan? Siapa yang bisa memberitahunya apa yang sedang terjadi? Saudari Luoyu, kamu. Ye Qiangwei saat ini penuh dengan tanda tanya, dan dia tidak tahu apa yang telah dialami Wang Luoyu di depannya, dan mengapa tiba-tiba berubah begitu banyak.